Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Gulam Pratama yang ber-NPM 20 22 10 71 50 30. Kan bab 5 yang berjudul Unsupervised Learning. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Herlawati, SSI, MM, MKom. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan banyak rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada mata kuliah kecerdasan buatan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Pertama-tama, apa itu unsupervised learning dan aplikasi? Di sini ada dua, definisi dan aplikasi utama. Definisi unsupervised learning adalah Selamat pagi. Pembelajaran mesin yang menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola atau struktur. Dan yang kedua, aplikasi utamanya. Aplikasi utamanya itu ada dua bagian. Yang pertama ada clustering. Clustering itu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang mirip. Contohnya ada satu. Contohnya itu apa? Contohnya itu segmentasi pelanggan. Dan yang kedua adalah pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi itu mengurangi jumlah fitur dalam data untuk menyederhanakan analis. Contohnya, Principal Component Analysis atau bisa disebut PCA. Dan berikut ini adalah peran penting dari setiap aplikasi unsupervised learning. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada clustering dan 2 pengurangan dimensi. Dan yang ketiga ada regresi anomali. Dan keempat adalah rekomendasi sistem. Yang pertama, clustering. Clustering itu ada segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan itu apa? Membantu bisnis memahami perilaku pelanggan untuk strategis pemasaran yang lebih efisien. Dan yang kedua ini adalah analis data besarnya. Analis data besarnya menyederhanakan data besar dengan mengelompokkan data ke dalam grup yang bermakna. Dan yang kedua ini adalah pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi itu ada 2 bagian. Pertama, efisien komputasi dan peningkatan visualisasi. Yang pertama, efisien komputasi itu untuk mengurangi kompleksitas data untuk mempercepat proses pembelajaran mesin. Dan yang kedua ini peningkatan visualisasi, membantu dalam memahami data kompleks dengan menyajikan dalam 2D atau 30. Dan yang ketiga ini ada deteksi anomali. Ada apa aja itu di deteksi anomali? Di deteksi anomali itu ada keamanan dan pencegahan risiko, dan ada kesehatan dan teknik. Yang pertama adalah keamanan dan pencegahan risiko. Keamanan dan pencegahan risiko itu ada apa aja itu? Mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam keamanan cyber atau deteksi penipuan. Dan yang kedua itu ada kesehatan dan teknik. Kesehatan dan teknik itu adalah mendeteksi gangguan pada mesin atau perangkat medis. Dan yang keempat itu ada rekomendasi sistem. Rekomendasi sistem meningkatkan pengalaman pengguna, memberikan rekomendasi yang relevan untuk pelanggan seperti produk, film, atau musik. Dan selanjutnya ada Keymeans clustering. Di sini ada definisi dan proses kerja dan keuntungan. Apa itu definisi Keymeans clustering? Algoritma clustering yang membagi data menjadi sejumlah cluster berdasarkan jarak antar titik data. Proses kerjanya itu ada 3. Yang pertama itu tentukan jumlah cluster, 2 inisialisasi centroid secara acak, dan 3 iterasi. Di sini ada contohnya, kelompok data berdasarkan jarak ke centroid dekat, atau membarui centroid dengan menghitung rata-rata posisi data dalam clustering, atau ulangi hingga centroid stabil. Dan yang terakhir adalah keuntungan. Apa itu keuntungannya? Cepat dan sederhana kekurangan. Dan di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada clustering, dan yang kedua itu ada unsupervised learning. Di sini ada Keymeans yang ketiga. Yang pertama itu ada clustering. Gambar ini menunjukkan proses clustering dalam unsupervised learning dengan 3 cluster yang jelas, seperti dijelaskan dalam ilustrasi. Apa itu penjelasannya?
Pada gambar ini kita dapat melihat ilustrasi proses clustering dalam unsupervised learning di mana data dikelompokkan ke dalam 3 klaster utama berdasarkan clusteringnya. Dan yang kedua ada unsupervised learning-nya. Gambar ini menunjukkan aplikasi unsupervised learning seperti clustering, pengurangan dimensi, segmentasi pelanggan, dan deteksi anomali. Di sini kita bisa ngejelasinnya pada gambar ini. Kita melihat bagaimana unsupervised learning diterapkan termaksud teknik seperti clustering, pengurangan dimensi, dan berbagai aplikasi praktik seperti segmentasi pelanggan serta deteksi anomali. Dan yang ketiga ini Key-Means. Pada gambar ini kita melihat representasi visual dari proses clustering menggunakan metode Key-Means. Selain itu, konsep pengurangan dimensi seperti PCA juga digambarkan untuk menunjukkan bagaimana data dapat disederhanakan sambil mempertahankan pola penting. Dan selanjutnya di sini ada studi kasus clustering data pelanggan. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua itu pengumpulan data, yang ketiga itu pemilihan algoritma, dan keempat itu processing data, dan yang kelima evaluasi hasil. Yang pertama itu ada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan itu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku untuk segmentasi pasar. Dan yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada data transaksi, demografi, atau perilaku pelanggan. Dan yang ketiga pemilihan algoritma. Nah, algoritma itu ada perangkap, Key-Means untuk clustering, gunakan PCA jika dimensi data terlalu tinggi. Dan yang keempat itu ada processing data. Processing data itu ada normalisasi nilai dan menangani data hilang. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil, analisis, distribusi, cluster, dan relevasinya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu ada 2. Yang pertama itu ada unsupervised learning yang membantu mengidentifikasi pola dalam data yang tidak traceable. Dan yang kedua ada Key-Means dan PCI adalah algoritma yang efektif untuk clustering dan pengurangan dimensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.